Shalom, selamat datang di Ibadah Raya GBI Woodward Palu. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, disampaikan kepada seluruh jemaat untuk menonaktifkan nada dering handphone saudara. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi saudara, apa kabarnya? Pagi hari ini luar biasa, amin. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tanganmu saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan saudara. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari tundukkan kepalamu saudara, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Terbukti pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu, kami rindu bersekutu dengan Engkau di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu memuji, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Mari sama-sama katakan. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Mari angkat tanganmu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi. Mari katakan, Kau kekuatanku Tuhan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau ada di saat ku perlukan, Kau setia, setia selalu selamanya, selamanya.
tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku memberikan hidupku Tuhan, memberikan hidupku bagi-Mu. Lagi katakan, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Engkau Tuhan sumber sukacita kami. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tanganmu, ku naikkan syukur. Semuanya katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, yang kini hanya untuk-Mu, haleluya. Mari yang bersuka cita, kita beri yang terbaik bagi Allah kita, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Boleh angkat tinggi tanganmu, ku naikkan syukurku, saya katakan ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya lagi takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Semua ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Haleluya, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan.
Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Mari saudara, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji-muji, meninggikan Engkau di tempat ini. Biarlah lewat puji-pujian kami Tuhan, hati Tuhan boleh disenangkan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau di tempat ini. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati keluarga, usaha pekerjaan mereka, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara boleh beri persembahan sambil kita dengarkan Sunday Update minggu ini. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Kami berharap jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali kami berkumpul di sini dan akan menyampaikan beberapa informasi selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 28 Agustus 2022. Dan untuk informasi ibadah raya minggu depan 4 September 2022 akan dilaksanakan 4 kali ibadah dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan setelah ibadah raya kedua akan diadakan baptisan air. Bagi saudara Tuhan yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi Pendeta Muda Serni Sakati. Informasi juga bagi teman-teman Youth dan Trust akan diadakan ibadah Youth Teens 30 Agustus 2022 pada pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan untuk kaum pria akan dilaksanakan ibadah The Kings yang akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2022 di rumah Bapak Roni Benawan, Perumahan Metro Regency, jam 7 malam. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu berdoa bersama-sama, ada jadwal menara doa mulai hari Selasa sampai hari Kamis jam 10 pagi sampai jam 11 siang di lantai 2 menara doa. Dan ini terbuka untuk seluruh jemaat. Dan informasi bagi jemaat yang rindu berkomitmen untuk menjadi anggota jemaat di tempat ini, jemaat Tuhan dapat mengambil formulir di gedung gereja. Demikian Sunday Update dari kami berdua. See you next week and God bless. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita, jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Engkaulah pusat pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama katakan pujiannya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Boleh sambil buka tanganmu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau
Kau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang Tuhan, semua bergoncang. Katakan Kau tak berubah Tuhan, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, haleluya. Dari awal sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sambil angkat tanganmu, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah sekalipun dunia bergoncang. Oh, semua bergoncang, tidak pernah tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi, oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, ya, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Boleh sekali lagi untuk Tuhan, katakan sama Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Yang rindu menyembah Tuhan boleh buka kedua tanganmu, katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku.
Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tidak pernah tergoyahkan, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Saya rindu biar jemaat Tuhan nyanyikan sama Tuhan. Ku sembah hanya Engkau, Allah di hidupku. Hidupku, terima kasih Tuhan, tiada yang hanya Kau. Selamanya Kau, sekalipun dunia bergoncang sekalipun Tuhan, oh Tuhan, semua tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Kau tetap Allah lagi, Kau tetap Allah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik, yang rindu menyembah Tuhan. Boleh angkat suara kita sembah Tuhan. Kerinduan kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan, dan tidak pernah tergoyahkan. Kau tak pernah tergoyahkan dalam hidup kami. Kau tak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kami sembah Kau Tuhan di setiap hari-hari kami. Oh Tuhan, oh di setiap hari-hari kami, Kau setia bagi umat-Mu, Kau setia bagi kami. Kau tak pernah biarkan kami sendirian. Mari sembah Tuhan, kami sembah Kau. Oh, haleluya, ya. Mengalir Engkau di tempat ini Tuhan. Kami sembah, sembah, haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian Tuhan. Kami sembah Kau, haleluya. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Engkau dicintai di tempat ini Tuhan. Engkau dikasihi di tempat ini. Haleluya. Oh, syukur, syukur bagimu. Kami sembah Kau. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dicintai di tempat ini Tuhan. Engkau dikasihi di tempat ini. Engkau dicintai di tempat ini Tuhan.
Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Sebab tiada seperti Engkau. Ya Yesus. Tiada seperti-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Bagi-Mu segala pujian kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. Sebab kami hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Semua yang ada pada kami milik Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau baik di setiap waktu. Kau baik di setiap keadaan kami. Ya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya rindu biar jemaat katakan, bila Engkau. Kami tidak mau berjalan tanpa Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu. Ya. Dengan kasih karunia. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Pimpin langkahku setiap berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Katakan, pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, ya, berjalan dalam Roh-Mu, amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita bangkit berdiri sama Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, ya berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kasih tepuk tangan bagi Raja kita. Oh, haleluya. Ya Tuhan, kiranya ini yang selalu menjadi doa dan permohonan kami. Kami tidak mau melangkah setapak pun dalam hidup kami tanpa Tuhan menyertai kami. Tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tanpa Tuhan yang membimbing kami, karena kami sadar Tuhan bahwa kekuatan kami sangat terbatas. Kami seringkali mengalami kesalahan, kegagalan, bahkan kehancuran ketika kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Tapi kalau Tuhan yang bersama-sama dengan kami, kalau Tuhan yang pegang tangan kami, apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik dalam hidup kami. Amen. Nyatakanlah ya Tuhan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh ada saja sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang kami dapat banggakan dalam hidup kami sebagai kekuatan dan kemampuan kami. Selain kami berkata semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Menyempurnakan pujian penyembahan kami Tuhan. Saatnya kami akan belajar firman-Mu pada saat ini. Hamba berdoa biar Allah Roh Kudus yang akan menerjemahkan, berikan kami pengertian pemahaman. Sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami mendengarkan renungan saat ini, kami diberikan pengertian pemahaman agar kami mengerti dan kami melakukan firman dalam hidup kami setiap hari. Dalam keterbatasan hamba-Mu, biar kiranya pengurapan daripada Engkau yang akan menolong dan mampukan hamba sehingga dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami pada siang hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita boleh berada di minggu terakhir bulan Agustus. Minggu depan kita sudah masuk di bulan September ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa kita tetap setia, kita tetap konsisten pada iman, percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, ya, resesi dunia dan berbagai informasi-informasi yang bisa menggoyahkan iman percaya kita, pengharapan kita. Tadi pagi saya cerita bahwa ada satu keluarga kami, anaknya seorang hamba Tuhan ya, pendeta GPDI di Toli-Toli, anaknya itu di Manado. Saya tadinya cuma melihat di medsos gitu ya. Kemudian waktu saya coba baca dan kemudian saya tanya sama keluarga tersebut, hamba Tuhan Pak David Galela. Kemudian dia sampaikan pada saya, bilang iya Kak itu anak saya, memang sudah agak larut, itu sudah jam 1 lewat mungkin setengah 2 barangkali ya. Dia hanya berlindung karena hujan, jadi berlindung di bawah pohon dekat seperti Alfamidi lah gitu. Tiba-tiba ada dua anak itu mereka lewat. Daerah Teling kalau tidak salah itu ya. Jadi waktu mereka lewat, ya namanya juga kita hanya, kalau ada orang lewat kan kita tatap ya wajar lah ya. Kemudian anak dua ini yang belum lama keluar dari penjara rupanya ya. Mereka langsung balik, kemudian mereka tusuk dia karena ternyata ini anak dua ini umur 17-an. Waktu mereka keluar, menurut informasi itu mereka mau beli rokok gitu ya. Kemudian tapi mereka sudah bawa pisau gitu mereka sudah bawa. Jadi waktu mereka keluarga ini, keponakan ini pasti lihat gitu, dorong balik langsung dorong ini, dia sempat melarikan diri, dia sempat kayak batangkis gitu, tapi mereka tetap kejar, dia jatuh, akhirnya dia tersungkur dan masih dalam perjalanan bawa rumah sakit dia sudah meninggal.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, secara manusia kan itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Anak muda ini mungkin usia sekitar 21-22 tahun, dia merantau ke Manado, pasti ada tujuan dan harapan cita-citanya. Tetapi harus mengalami seperti gitu. Belum lagi kita dengar berita-berita yang sedang marak hari ini. Itu kan membuat kita jadi miris Bapak Ibu ya. Membuat kita jadi sedih, membuat kita jadi khawatir. Ini bagaimana itu dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb, bagaimana dia tetap konsisten dalam perjalanan imannya, dalam sejak dari keluar dari tanah Mesir di padang belantara sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan dan menduduki tanah perjanjian, bahkan secara khusus tanah yang Tuhan tetapkan, Tuhan berikan buat Kaleb secara khusus. Mari kita buka dalam Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Yosua pasalnya yang ke-14, saya baca untuk kita sekalian, ayatnya yang ke-6 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-15, bisa lihat di layar monitor. Saya baca ya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune yang diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman yang konsisten ya, memiliki iman yang tidak berubah-ubah dalam setiap keadaan apapun juga. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang tetap konsisten? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsisten artinya bahwa kita tidak mut-mutan, ya kalau lagi ada mau, lagi ada waktu, lagi ada kesempatan, lagi baik-baik semuanya, ya tidak, ya. Konsisten itu artinya tidak berubah-ubah, tetap ya dari sejak awal sampai pada akhirnya dia tetap konsisten untuk apa? Khususnya kalau kita berbicara tentang kekristenan, tetap konsisten pada imannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa saya berkata bahwa begitu pentingnya kita memiliki iman yang konsisten. Karena ada orang yang waktu masih muda dia begitu setia kepada Tuhan. Ya, waktu masih anak-anak dia sekolah minggu, dia masuk remaja, pemuda. Tapi ketika menentukan pilihan hidup untuk pasangan hidupnya, dia beralih, dia tinggalkan imannya kepada Tuhan. Ada orang juga yang begitu setia dari muda sampai dia berkeluarga, punya keluarga yang baik. Tapi kemudian di pertengahan kehidupan keluarganya, kemudian akhirnya dia kepincut dengan wanita lain, kepincut dengan laki-laki lain. Akhirnya ditinggalkan imannya kepada Tuhan Yesus, dia percaya kepada kepercayaan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang konsisten adalah ketika kita start ya,
Kita menjalani hidup walaupun sulit sukar, tapi kita bisa mengakhirinya pula, bisa finish, bisa sampai di garis finish dengan baik dan sempurna pula. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita jika Bapak Ibu memperhatikan tadi, ada kalimat yang berkali-kali diulangi. Kalimat yang begitu penting ya, kalimat yang begitu sesuatu yang berkali-kali diulangi berarti itu penting. Kalimatnya adalah mengikut Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Nah, yang menilai Kaleb atau yang berkata bahwa Kaleb ini adalah seorang yang mengikut Tuhan Allah dengan sepenuh hati, bukan Kaleb ya. Kalau kita kan sering kali mempromosikan diri kita, memproklamirkan diri kita. Oh, saya ini cinta Tuhan loh, saya ini setia, saya ini gini-gini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menilai diri kita itu bukan diri kita. Karena kalau kita menilai diri kita itu bisa tidak objektif Bapak Ibu. Tapi kalau orang lain yang menilai kita itu pasti objektif karena mereka melihat perubahan, mereka melihat keseharian kita. Dan kita melihat di sini dari pembacaan kita ayat 6 sampai ayat yang ke-8 khususnya dalam ayatnya yang ke-6 bagian B ya. Yang menilai Kaleb yang pertama itu adalah Tuhan. Ayat 6 saya baca dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup berkata gini. Masih ingatkah engkau apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa mengenai engkau yaitu Yosua. Dan aku pada waktu kita berada di Kades Barnea tanya Kaleb kepada Musa. Apa yang Tuhan katakan? Kalau kita lihat dalam Yosua pasalnya Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-24, Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan yang bilang bahwa Kaleb ini adalah seorang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia seorang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam Bilangan 31 ayat 12b dikatakan keduanya yaitu Kaleb dan Yosua mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam Ulangan 1 ayat 36 juga dikatakan demikian. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kali Allah berkata bahwa Kaleb ini secara khusus Kaleb ya. Kaleb ini adalah seorang yang mengikut Tuhan dengan kesetiaan, dengan penuh kesetiaan. Kalau Tuhan yang bilang, tidak ada yang dapat menyangkalnya. Karena Tuhan yang maha tahu. Karena Tuhan yang paling tahu. Kita bisa bersandiwara di hadapan manusia. Orang boleh salah menilai kita. Tapi kalau Tuhan yang menilai, kalau Tuhan yang berkata demikian, itu pasti ya dan amin. Kemudian yang kedua, yang menilai bahwa Kaleb ini adalah seorang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam bacaan kita ayatnya yang ke-9 yaitu Musa. Kalau saya menyebutnya pembimbing rohani ya. Paling tidak Bapak Ibu yang menjadi jemaat di sini yang sejak dari sekolah minggu, remaja, pemuda sampai menikah. Pastilah gembala ya ibu gembala pasti tuh dia setia sekali dia ini. Karena apa? Pembimbing rohani atau mentor kita secara rohani selalu melihat pertumbuhannya. Kami juga hamba-hamba Tuhan pasti ya mengenal yang memang dari sekolah minggu, remaja, pemuda sampai sudah orang tua ya. Kita memberikan penilaian karena kita melihat ya, karena kita menyaksikan orang tersebut. Jadi yang menilai Kaleb ini adalah seorang yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, yaitu Musa. Dan yang ketiga adalah Yosua, yaitu orang yang dekat dengan Kaleb. Dia juga adalah teman Kaleb ketika mereka sama-sama mengintai bersama dengan 10 teman mereka yang lain yang mengintai Kanaan. Dan juga yang membuat narasi atau yang menulis kitab Yosua ini dalam ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-16 berkata, keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Artinya bahwa baik Tuhan yang sudah, ya Tuhan saja itu sudah pasti sah gitu ya. Tapi juga ada Musa, ada Yosua yang menilai, yang memberikan penilaian, yang menjadi saksi akan kehidupan rohani dari Kaleb ini. Mereka berkata bahwa Kaleb ini adalah seorang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk dapat memiliki kerohanian dan kesetiaan yang tetap konsisten, maka yang pertama adalah kita harus memiliki prioritas ya. Miliki prioritas dalam hidup kita. Prioritas yang saya maksudkan di sini adalah prioritas kita memiliki waktu, mengambil waktu secara khusus untuk apa? Punya hubungan keintiman dengan Tuhan, iya.
Tidak ada yang lain, sekalipun baik, betul ya. Kita datang beribadah seperti ini, kita ikut ibadah-ibadah yang kan itu penting, persekutuan dengan sesama orang percaya seperti dikatakan dalam surat Ibrani pasal 10. Tapi juga kehidupan pribadi kita dengan Tuhan ya. Kalau saja umpamanya kita datang ibadah-ibadah seperti sini saja ya kita bisa lambat, kita tidak bisa konsisten. Nah bagaimana dengan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kalau saya mau membaca firman Tuhan, saya mengatakan bahwa Kaleb ini pasti punya prioritas waktu dengan Tuhan. Karena apa? Kaleb ini bergaul bersama-sama dengan orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir selama kurang lebih 40 tahun berada di padang belantara ya dalam perjalanan mereka mengembara. Dan Kaleb tahu dan selalu ada di tengah-tengah mereka bersama-sama dengan mereka untuk apa? Mendengarkan orang-orang Israel itu berkeluh kesah, marah dengan Musa dan banyak hal yang mereka lakukan yang bisa saja membuat juga tawar hati dari Kaleb. Karena dia bukan abdinya Musa ya. Karena yang menjadi abdinya Musa itu Yosua. Yosua sih ya kita bisa berkata ya, Yosua kamu enak ya karena selalu dekat dengan Musa. Ada firman Tuhan, Yosua selalu mendengarkan. Di mana Musa pergi, biasanya Yosua bersama-sama. Tapi ini Kaleb tidak. Itu sebabnya tidak salah kalau Tuhan berkata Kaleb ini beda hatinya ya. Beda orangnya, beda dengan yang lainnya. Bahkan ya mungkin saja, cuma karena tidak ditulis dalam Alkitab, tidak dibandingkan dengan Musa, tidak dibandingkan dengan Yosua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya katakan bahwa Kaleb ini punya prioritas? Sebab apa? Kalau dia tidak punya prioritas di hadapan Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan, maka dia mudah terpengaruh. Dia bisa saja terpengaruh dengan teman-temannya yang lain, dengan keluarga-keluarga yang lain. Sehingga bisa saja dia memberontak, sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Bukankah Alkitab berkata bahwa hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah Kanaan? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, miliki keintiman supaya kita bisa terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tidak cukup waktu kita masih remaja, masih sekolah minggu, masih pemuda, tapi sampai kapan? Sampai kita menutup mata, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kemarin saya ada satu keluarga ya di sini, jemaat kita di sini waktu ibadah. Kemudian oma ini sudah 81 tahun. Kemudian suruh bersaksi, kemudian dia bilang, doa saya minta kepada Tuhan supaya saya tetap setia kepada Tuhan sekalipun saya bergumul karena oma ini selalu keluar masuk rumah sakit ya, enggak di sini di Poso di Makassar. Dia bilang saya berdoa supaya doa saya cuma itu permintaan saya supaya saya tetap setia kepada Tuhan. Saya kira ini adalah permohonan, permintaan yang kiranya menjadi bagian dalam hidup kita semua. Kita yang masih muda ya, kita yang sudah berumur setengah atau yang sudah tua. Supaya apa? Kita bisa menyelesaikan perjuangan iman kita selama di dalam dunia ini. Jangan kita bangga bahwa kita pernah menjadi seorang pengurus dalam satu komisi. Jangan kita bangga karena kita sudah hamba Tuhan, kita sudah pelayan Tuhan. Tapi berdoalah supaya kita bisa menyelesaikan perjuangan iman kita dengan baik. Itu sebabnya miliki prioritas untuk selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya bersaksi sedikit bahwa ketika untuk pertama kalinya saya tahu bahwa saya kena tiroid itu ya. Kalau tiroid nanti cari sendiri apa itu ya, kan agak keren kalau pakai bahasa gitu ya. Orang biasa bilang sakit apa? Cancer. Orang enggak tahu apa itu cancer, padahal itu kanker gitu bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi waktu kemudian dokter berkata ibu harus operasi ya, kemudian dan seterusnya ini. Secara manusia juga saya punya rasa takut gitu ya. Jangan kira bahwa karena hamba Tuhan kok tidak punya rasa takut gitu ya. Tetapi apa yang saya mau katakan, apa yang menguatkan saya? Hanya firman Tuhan ya. Kalau bangun pagi kami suami istri ada doa. Tapi juga karena sermon itu kan masih pagi-pagi sudah di like ya Bapak Ibu, sermon itu tiap pagi. Jadi sambil saya siapkan sarapan buat suami, saya putar di HP saya video sermon ya.
Dan dari apa renungan-renungan seperti gitu ya, selain dari apa renungan pribadi, itu yang selalu menguatkan, memberikan saya apa ya kekuatan sehingga saya tidak apa ya, saya tidak kemudian tenggelam dengan rasa takut gitu ya. Saya nikmati saja bersama dengan Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong dan cara Tuhan memberikan kekuatan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu sekali lagi mari saya dorong kita untuk memiliki prioritas dalam hidup kita. Berapa hari yang lalu Bapak Ibu, mungkin bulan lalu ya, saya menonton di YouTube kesaksian seorang yang namanya Rizky. Rizky ini anak muda ya, nanti bisa kalian Bapak Ibu bisa mencarinya. Rizky ini adalah seorang anak pemuda melayani di satu gereja di daerah di Jakarta gitu ya. Kemudian dia melayani, kemudian satu saat dia membuat status, ya dia membuat status karena dia stres dengan keluarganya, papanya penjudi, kemudian keluarga pokoknya broken keluarga mereka. Nah belum lama kemudian ya di medsos dia buat status, kemudian ada temannya yang langsung respon. Dia kontak dengan si Rizky ini, sehingga cerita karena temannya ini juga punya masalah yang lebih berat dari dia. Dia bilang gini, wah kalau dia saja dia bisa berubah, berarti saya mesti ikut dia ya, saya mesti. Ternyata Bapak Ibu, selidik punya selidik, ternyata temannya itu sudah masuk di gereja setan. Nah akhirnya si Rizky ini dibawa ke pendetanya, pendeta gereja setan, kemudian dibimbing ini semua gitu ya. Pokoknya perhatiannya begitu luar biasa. Sampai akhirnya pendetanya bilang gini, kamu bisa jadi anggota gereja setan, kamu bisa anggota jadi di sini ya. Tapi kamu harus ada surat pindah dari gerejamu. Dia berkali-kali ke gereja tersebut, ya tidak ketemu lah, tapi akhirnya tidak dapat surat pindah. Nah saudara, sebelumnya dia dibawa, Rizky ini dibawa ya, ini ruangan-ruangan sama pendeta yang di ruangan. Ada ruangan di mana laki-laki dengan laki-laki, ya saudara tahu ya, enggak usah terlalu detail saya jelaskan. Kemudian perempuan dengan perempuan, kemudian ada satu ruangan di mana laki-laki dan perempuan. Kemudian pendeta ini bilang gini, kamu tahu enggak itu nanti ketika perempuannya hamil, itu umur berapa bulan gitu ya, itu sudah digugurkan. Kemudian janinnya itu nanti digiling gitu ya, digiling kemudian jadi darah kan masih ini ya. Darah itu nanti yang dipakai untuk perjamuan. Jadi ikatan perjanjian dengan setan waktu ibadah, ada mereka punya ibadah yang khusus di mana mereka perjamuan. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sehingga cerita bahwa karena dia tidak mendapatkan, saya percaya bahwa itulah campur tangan Tuhan ya. Dia tidak mendapatkan surat pindah, sehingga dia tidak mengikuti perjamuan itu. Dan tentunya oleh pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan saya percaya doa dari mamanya yang luar biasa. Akhirnya dia bisa kembali, itu sebabnya dia menyaksikan. Apa yang saya mau katakan bahwa hati-hati ketika kita buat status karena kegalauan kita, karena kekecewaan kita, karena sakit hatinya kita, karena berbagai persoalan yang kita muat di medsos. Ada orang-orang yang tentunya sudah mengintai kita dan ketika kita lengah, kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bisa ditangkap sama mereka dan akhirnya kita bisa terjerat dan bisa masuk dalam persekutuan seperti yang saya katakan tadi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita punya prioritas, punya keintiman dengan Tuhan, pergumulan, persoalan, masalah apapun yang kita hadapi tidak akan pernah menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara, saya tidak tahu ya bagaimana respon Bapak Ibu, tapi beberapa waktu yang lalu anak saya gitu ya, dia bilang mama saya ada rencana mau pulang dulu ke Indonesia. Dia kerja di Australia. Saya bilang kenapa nak? Kan sudah pulang lalu. Dia bilang gini anak saya itu kerja di farm ya. Dia kerja jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Itu tiap hari seperti gitu ya. Dan itu kan bukan cuma melelahkan, tapi juga tidak ada waktu untuk istirahat. Dan yang paling yang membuat saya ya sebagai mamanya, sebagai hamba Tuhan yang membuat saya langsung tersentak. Dia bilang, mama kalau begini terus saya punya rohani bisa bisa down, bisa mati. Karena apa? Paling hari Minggu saya hanya bisa saya tidak bisa ibadah gitu, hanya bisa online gitu ya. Karena itu bersyukur, puji Tuhan, haleluya kalau kita sudah bisa ibadah secara onsite. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu bisa datang ibadah onsite, datanglah ibadah onsite, jangan ibadah online gitu ya. Tentu saya saja cerita dengan suami, saya cerita sama anak saya bilang, nak
Nggak usah kau yang cuma yang masih anak muda. Mama saja yang hamba Tuhan. Ya mama dengan papa kalau ibadah, waktu pas ibadah online Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kan apalagi kalau kita nyanyikan di sini kita bisa bersuka cita, kita bisa ekspresikan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Tapi kalau ibadah online kadang-kadang so ada gangguan lah, tergoda sana lah, inilah itu. Belum lagi ada yang batoki di depan, ada yang apa. Jadi enggak bisa konsentrasi. Nah apalagi kau. Itu sebabnya dia pulang dulu mungkin sekitar 4 minggu gitu ya. Dan nanti akan balik ulang ke sana. Apa yang saya mau katakan bahwa mari kita memiliki prioritas dalam hidup kita. Sesibuk-sibuknya apapun kita miliki prioritas untuk kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang dimiliki oleh Kaleb ini? Dia memiliki totalitas dalam hidupnya sepenuh hati. Dia tidak abu-abu, dia tidak suam-suam kuku ya, tidak setengah-setengah. Ketika melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Musa kepadanya, dia totalitas, dia sepenuh hati, apapun konsekuensinya, apapun respon dari orang-orang Israel khususnya ketika dia dan juga Yosua, waktu mereka melaporkan kondisi keadaan yang ada di Kanaan, Alkitab berkata bahwa 10 teman-temannya ini berkata bahwa aduh, ya, ini melemahkan mereka, pasti bilang, kita ini seperti belalang. Mereka itu besar-besar seperti raksasa dan kita ini seperti belalang. Pasti itu akan melemahkan orang-orang Israel dan betul Bapak Ibu. 10 orang ini menyampaikan berita informasi yang melemahkan orang-orang Israel yang membuat mereka takut. Tetapi Kaleb tetap memiliki kepercayaan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, kita tidak boleh takut. Karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita sepenuh hati dengan Tuhan, kalau kita totalitas dengan Tuhan, ya, maka saya percaya bahwa tidak cukup kita punya prioritas, kita punya waktu berdoa, tapi juga kita menghidupinya dalam hidup kita setiap hari. Kita tidak cukup hanya punya waktu ibadah, waktu bersekutu dengan Tuhan, waktu berdoa dengan Tuhan, tapi juga kita nyatakan dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita dituntut iman kita, dituntut untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sepenuh hati melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kaleb dengan sepenuh hati kepada Allah. Bukan karena ada janji, waktu itu belum dijanjikan ya. Dia sepenuh hati bukan karena ada janji Tuhan bahwa dia akan mewarisi setiap tanah yang diinjak, bukan. Ini kan terjadi setelah mereka akan merebut tanah Kanaan. Tapi dia sudah totalitas sebelumnya. Dia sudah sepenuh hati kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, Kaleb ini lain jiwanya. Karena dia mengasihi dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, percayalah bahwa penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak perlu mengklaim sana, klaim sini, klaim situ. Tapi kalau kita sepenuh hati melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Kita saja orang tua ya. Kita orang tua yang punya anak. Yang ketika kita lihat anak kita ini totalitas. Dia sepenuh hati. Kalau kita suruh ini, suruh itu. Kalau kita tidak menyuruhnya pun dia sudah melakukan dengan sepenuh hati. Hati ayah, hati ibu yang mana yang tega, yang tidak akan memberikan ketika anak itu meminta. Tanpa dia minta pun kita sudah bilang, nak kau butuh apa? Nak so boleh tahu ganti sepatu atau mungkin ganti bajumu. Karena apa? Kita melihat kesungguhan hati dari anak tersebut. Bukan karena ada sesuatu yang dia inginkan. Kaleb adalah pribadi yang bukan karena supaya dia diberkati, supaya nanti diberikan Hebron kepadanya. Tidak, sebelum janji itu datang kepadanya atau diperuntukkan kepada Kaleb, Kaleb sudah sepenuh hati dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Kaleb berkata, saya berkata dengan sejujur-jujurnya. Miliki yang ketiga adalah miliki sportivitas dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diajar untuk tidak untuk tidak bermuka dua gitu ya. Lain di gereja, lain di luar sana ya. Atau waktu kita di gereja kita kelihatan rohani, kita begitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahasa kita semua bahasa baik-baik. Jarang kan orang datang di gereja kemudian bamaki kan. Atau mungkin pas waktu parkir kemudian anak-anak parkiran mungkin kalau ada kesalahan kemudian maki orang, kan tidak.
Kalau di lingkungan gereja seperti gini kan semuanya kelihatan rohani, kita tidak bisa membedakan gitu ya. Mana yang selingkuh dan mana yang tidak selingkuh. Karena semuanya baik-baik saja, semuanya rohani. Tapi kapan itu teruji, kapan itu kita ketahui? Waktu dia bergabung atau bersama-sama dengan orang lain. Kata-kata yang mungkin selama ini kita dengar begitu rohani. Tapi kemudian ketika dia berada dengan orang yang tidak seiman, dia mulai terpengaruh atau mengikuti cara-cara dunia. Tidak mengherankan. Ada orang yang seiman biasa bilang, saya tidak sangka ya kok seperti gitu. Kalau di gereja kelihatan dia begitu rohani kok ternyata dia seperti gitu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berbicara dengan sejujur-jujurnya. Sebagai karyawan, sebagai bawahan gitu ya. Mari kita jujur apa adanya dengan apa kepada pimpinan kita. Walaupun mungkin konsekuensinya ketika saudara berkata jujur. Waktu kita berkata jujur, konsekuensinya adalah mungkin kita dimarah, mungkin kita ditegur ya, bahkan mungkin dipecat. Itu konsekuensi, lebih baik kita jujur daripada kita kelihatannya baik-baik tetapi ternyata kita hanya bersandiwara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kaleb bukanlah pribadi yang ikut-ikutan dengan 10 temannya yang lain. Sekalipun konsekuensinya Alkitab berkata bahwa ia dan juga Yosua nyaris dilempari batu oleh orang-orang Israel. Karena dia menyatakan apa yang benar, apa yang terjadi di sana. Dia menyampaikan dengan jujur apa yang terjadi, apa yang ada, apa yang dia lihat. Ya, yang ada di Kanaan. Tapi kejujuran yang disampaikan oleh Kaleb ini akhirnya mendatangkan satu konsekuensi di mana dia nyaris dilempari batu oleh orang-orang Israel. Tapi lihatlah Bapak Ibu, kalau kita selalu berkata jujur, maka pembelaan Tuhan itu bukan dari manusia, tapi pembelaan kita itu dari Tuhan. Saya juga walaupun ibu rumah tangga hamba Tuhan juga mengikuti perkara yang sedang terjadi yang lagi hangat 1 bulan lebih ini ya. Selalu intinya kalau saja si bapak ini jujur, kalau saja si ibu ini jujur, maka masalahnya tidak akan selama seperti ini bukan? Tapi masalahnya tidak ada kejujuran. Hari ini bilang begini, nanti besok lain lagi, bilang dari sana begini, dari situ begini. Jadi akhirnya simpang siur sehingga saya juga sempat jadi ikut mewek gitu ya, ikut bawaannya jadi sedih waktu ada seorang aktivis wanita diwawancara gitu ya. Dia kemudian oleh narasumber oleh reporternya ini bilang gini, ada 2 wanita yang sebenarnya yang paling sedih dan salah satunya adalah tidak pernah diungkit ya, tidak pernah diberitakan yaitu mama dari Yosua. Bahkan tidak ada satupun yang menyampaikan permohonan maaf ya. Mereka sibuk ini, diskusi ini, dipanggil di sana, di ini, semua di ini. Tapi tidak ada satupun yang pernah berkata, apa yang kita lakukan buat mamanya Yosua yang melahirkan. Dan dia bahkan dalam berita saya dengar bahwa akhirnya dia kesehatannya menurun, dia jadi kurus ya. Siapa yang tidak mau kurus Bapak Ibu, kalau hari-hari dia dengar orang jadi di berita gitu, padahal mungkin bukan seperti gitu kan, belum ada keputusannya Bapak Ibu ya. Apa yang saya mau katakan bahwa kalau saja ada kejujuran antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara atasan dan bawahan, antara sesama kita sebagai orang-orang percaya, dalam pergaulan kita bermasyarakat, dimanapun kita berada. Maka saya percaya bahwa tidak akan ada dusta di antara kita. Walaupun ada konsekuensi, itu pasti ada. Ketika kita berkata jujur ada konsekuensi, tapi kita memilih siapa? Menyenangkan hati Allah atau menyenangkan hati manusia? Ya, Yohanes pernah berkata ketika mereka dihakimi, dia bersama dengan Petrus, mereka bilang, mana kami akan pilih? Menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Allah? Dan mereka berkata, kami mau menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingat ada satu cerita dari seorang hamba Tuhan pendeta Yan di Manobe. Ya, dia bilang gini, satu waktu dia bersama hamba Tuhan, mereka naik pesawat gitu ya. Biasalah di pesawat Bapak Ibu kalau cuaca yang lagi tidak bagus gitu ya, ada goncangan gitu kan, walaupun mungkin kita mau ke kamar mandi, tiba-tiba langsung disuruh cepat duduk gitu ya. Kemudian waktu semua sudah ribut, sudah ini, semua panggil berdoa gitu ya. Kalau seperti gitu kan tidak ada yang bamaki gitu ya, walaupun mungkin tukang bamaki langsung bertobat kalau dalam keadaan seperti gitu ya, kalau ada goncangan. Kemudian waktu mereka sudah sampai ya, kemudian waktu di hotel, kemudian dia ditanya ini hamba Tuhan yang satu ini yang baru pertama kali naik pesawat, dia bilang gini, Brur, terpanggil apa Pak,
Kok tadi kelihatannya waktu di pesawat, kok tenang-tenang saja ya. Semua orang sudah takut, sudah ketakutan. Pak Pendeta bilang dengan santai, dia bilang, oh kita kira memang begitu. Jadi dan memang kalau goyang tuh biasa memang naik pesawat gitu ya. Saya kira memang begitu. Ya memang betul Bapak Ibu, dia berkata jujur ya. Kalau saja umpamanya ada orang lain mungkin dia akan dia akan menutupi, dia bilang, oh ya Anda kita yakin kok itu pilot pasti gitu. Tapi dia bilang apa adanya, dia bilang, oh saya kira memang begitu. Ya rupanya mungkin Pak Tua ini, Pak Pendeta ini biasa naik kapal gitu ya. Di kapal kan kalau di laut kan pasti ombak. Mungkin dia pikir kalau di pesawat juga begitu ya. Walaupun memang kadang-kadang begitu, kadang-kadang tidak. Apa saya mau katakan bahwa mari kita berkata jujur apa adanya gitu ya. Kita menjadi orang yang sportif. Kalau ya, kalau tidak, tidak. Kalau kita punya hati nurani yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita berbohong, ketika kita berkata dusta, ketika kita berkata tidak benar, seharusnya hati nurani kita, Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan membuat kita jadi gelisah sehingga kita tidak akan terbiasa dengan perkataan-perkataan bohong. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat, yang terakhir, kalau kita punya prioritas, punya hubungan yang baik di hadapan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kita adalah orang yang yang sepenuh hati ya, kita totalitas, kita juga orang yang jujur, yang sportif, maka saya percaya kita juga harus menuntaskan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan kita berhenti di tengah jalan. Yang keempat yaitu tuntas ya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hebron adalah tempat yang memiliki sejarah nenek moyang Israel sebelum mereka ke Kanaan. Kita tahu kan sejarahnya bahwa ketika mereka berada di Kanaan, kemudian Yusuf dijual, kemudian dia berada di Mesir, dia menjadi waktu dia sudah menjadi perdana menteri. Alkitab berkata bahwa waktu saudara-saudaranya pergi ke sana untuk membeli makanan, singkat ceritanya akhirnya Yakub dan semua keluarganya, bahkan ternak-ternak mereka dibawalah ke Mesir. Dan kurang lebih 400 tahun mereka berada di sana ya. Dan setelah itu kemudian mereka keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nama Hebron ini yang nama lainnya adalah Kiryat Arba, adalah tempat tinggal Abraham dan juga Ishak. Dan Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Orang Enak adalah orang-orang besar dan tinggi ya. Kita tahu salah satunya itu Goliat ya. Goliat si raksasa yang tingginya sekitar 3 meter adalah keturunan orang Enak yang tertinggal di Gad. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya waktu 10 pengintai bilang, mereka itu raksasa-raksasa karena memang betul ya, apalagi kalau di daerah Hebron ini. Mereka adalah orang-orang yang besar, yang tinggi kurang lebih 3 meter gitu ya. Kemudian 10 pengintai bilang, kami ini seperti belalang. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Kaleb akan merebut tanah Hebron untuk menjadi milik pusakanya, umurnya tidak muda lagi. Waktu dia mendapatkan firman itu, dia umur 40 tahun, masih muda kan. Tapi kemudian waktu dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa dia sudah berumur 85 tahun. Artinya bahwa selama 45 tahun berjalan ini, pasti ada banyak godaan, ada banyak hal yang bisa membuat dia lupa dengan apa yang Tuhan janjikan melalui Musa, bahwa itu kelak akan menjadi milik pusakanya Kaleb dan keturunannya. Tapi selama 45 tahun dia tidak melupakan janji Tuhan. Dia menyelesaikannya dengan baik. Dia tuntaskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Kaleb. Sehingga sekalipun umurnya sudah 85 tahun, Kaleb bilang bahwa kekuatanku sekarang yang 85 tahun masih sama ketika aku berumur 40 tahun. Ketika aku berumur 40 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hal ini bisa dilakukan oleh Kaleb? Oleh karena apa? Dia mau menuntaskan apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan buat Kaleb dan juga keturunannya.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita yang sering kali membuat komitmen dalam hidup kita ini, tetapi hanya sampai kepada, kita biasa membuat rencana-rencana ini, begitu luar biasa tapi kita tidak komitmen untuk menuntaskannya. Saya berharap bahwa dalam kekristenan kita ya, kalau kita punya prioritas dalam kehidupan kerohanian kita menjalaninya dengan totalitas kepada Tuhan, kita berkata apa adanya, kita sportif kepada Tuhan. Maka saya percaya kita bisa menuntaskannya dengan baik oleh kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Kita bisa finishing well, kita bisa ending well dengan baik. Dan saya mau katakan bahwa hanya orang-orang yang menuntaskan setiap rancangan Tuhan dengan baik, tetap setia sampai pada akhirnya, hanya mereka yang memperoleh mahkota. Dalam Wahyu pasal 2, Wahyu 2 ayat 10b berkata gini, Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12, Yakobus 1 ayat 12 berkata gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada kata bertahan dalam pencobaan, kalimat bertahan dalam pencobaan. Dalam terjemahan yang lain ditulis begini, tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan. Sekali lagi, tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan. Dia menuntaskannya dengan baik. Sekalipun dia mengalami pencobaan, dia mengalami ujian, dia mengalami masalah, tapi dia menyelesaikannya dengan baik. Dan orang yang seperti inilah yang mendapatkan mahkota kehidupan. Doa saya dan saya berharap bahwa kita semuanya memiliki kerinduan untuk bisa menuntaskan perjuangan iman kita selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup dalam dunia. Kalau kita punya prioritas untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita mau sungguh-sungguh mau setia kepada Tuhan, kita sepenuh hati dengan Tuhan, kita punya kehidupan yang jujur yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita harus menuntaskannya, kita bisa finishing well bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Tutup Alkitab Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu. Hamba terbatas untuk menguraikannya, tetapi kami berdoa, hamba berdoa kiranya Roh Kudus, Guru kami yang sempurna yang akan mengajarkan kami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab kami selama kami hidup dalam dunia. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan ya Tuhan. Tolong kami seberapa kami yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Biar kami menjadi orang-orang Kristen yang tetap konsisten pada iman percaya kami kepada Engkau. Apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun masalah yang kami hadapi. Kami bersyukur karena kami punya Roh Kudus yang akan menolong kami. Kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang akan memampukan kami, akan membantu kami. Sehingga kami tidak pernah sendiri, tapi Roh Kudus yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan menyempurnakan firman-Mu. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanyalah bagimu Tuhan yang layak menerimanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan kita semua bangkit berdiri. Haleluya, boleh sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sambil angkat tangan katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu lagi sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Lambaikan tanganmu, katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami akan terus setia sampai kami menutup mata. Kami menyadari kesetiaan tidak mudah, tetapi kami percaya ketika kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, apapun yang kami alami, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Kami berterima kasih kalau firman Tuhan mengingatkan kami semua pada siang hari ini, untuk kami senantiasa memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kami mau konsisten untuk kami mengiring Tuhan, untuk kami tetap melayani Tuhan, untuk kami tetap berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Karena kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, Tuhan. Kami semua sudah menerima anugerah keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Hanya Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk konsisten dengan janji kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau dalam setiap persekutuan-persekutuan kami dikuatkan. Membawa kami untuk terus kami dapat berjalan seturut dengan rencana Tuhan yang terbaik. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, banyak ujian, banyak masalah yang kami hadapi. Tetapi kalau kami bisa kuat sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kuasa dan mujizat Tuhan yang banyak kali kami tidak sadari dalam hidup kami. Tetapi kami rasakan dalam hidup kami. Kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang sangat besar. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Ya, semua kami sudah diberkati oleh Amen. Tuhan. Semua kami sudah dilawat oleh Amin, Tuhan. amin. Semua kami sudah dikuatkan untuk Ya, kami terus Yesus. bertahan. Amin, amin. Menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami yakin Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Mu. Ya, Yesus. Engkau adalah Allah bukan manusia yang selalu menepati akan janji-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Agar firman-Mu itu selalu yang akan menuntun kami, mengingatkan kami. Untuk kami selalu berjalan pada rencana Tuhan yang terbaik. Bapa di surga, Engkau berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan
senantiasa Tuhan karuniakan bagi dia. Dalam pelayanan di tempat ini, bahkan dimanapun dia berada, biarlah Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan pelayanannya. Engkau memberkati juga semua hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami selalu yakin segala jerih payah kami di dalam Tuhan, apa yang kami berikan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan tahu melakukan yang terbaik bagi kami semua. Bapa, terima kasih. Berkati semua umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah berhutang bagi kami. Kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Biarlah semua kami dalam memberi dengan sukacita, dengan ketulusan. Karena hanya Tuhan yang tahu hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan akan bangsa negara kami. Berkati Indonesia Tuhan. Dengan segala permasalahan yang sedang terjadi. Berkati presiden kami Tuhan. Berkati semua pengambil kebijakan di bangsa ini. Baik di pusat maupun di daerah. Berkati kota kami, kota Palu. Berkati Sulawesi Tengah. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas bangsa negara kami. Sehingga kami selalu bebas untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Tuhan sadarkan mereka inilah satu anugerah Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Biar mereka tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan pun tahu siapa-siapa mereka Tuhan. Nama serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau kami bisa merayakan ulang tahun pernikahan semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kehidupan rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan diberkati oleh Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhanlah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, kemuliaan, kehormatan hanya bagimu. Mari saudara angkat tanganmu. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa. Yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita. Menguatkan kita setiap saat. Serta memberkati kita semua mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.